Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ya, kita bersyukur dan bersuka cita hari ini. Meskipun kita masih dalam keadaan ibadah di rumah saja, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Kita memiliki kerinduan untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak terasa juga kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Juni ini. Kita bersyukur Tuhan sungguh baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memuji Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan sebab Ia adalah Allah yang luar biasa. Kita katakan terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Dengan bersuka cita kita naikkan pujian ini. Dengan bersorak-sorai, bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini dengan bersuka cita. Kita tahu bahwa Ia adalah Allah yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu mari kita terus memuji Dia dan memuliakan namanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Bersama-sama Engkaulah Raja, Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Ya,
Puji nama Tuhan, Ia adalah Raja yang memerintah atas selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan masuk dalam saat teduh, kita menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kita memuji Tuhan dengan pujian bila hati terasa berat. Tidak ada seorang pun yang mengerti beban kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kepadaku. Aku akan terus memberikan kelegaan kepadamu. Melalui pujian ini biarlah kita terus mengingat bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kekuatan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memikul segala beban kita. Dan hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan sukacita pada kita. Pagi ini dengan penuh kerinduan kita datang dan mengatakan, bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, marilah datang kepadaku. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kita katakan bahwa ketika hati terasa berat, hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kelegaan. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku.
Dia ubah hidupku, ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saat ini kita akan masuk dalam votum yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Tapi sebelumnya kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10. Bait 1 dan 2, pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Baik, yang kedua saya mengundang jemaat untuk berdiri. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Mari kita tundukkan kepala kita tabiskan ibadah ini. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayangnya dari Yesus Kristus, dan dalam pertolongan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya memberkati ibadah pada minggu pagi hari ini. Nats pembimbing terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur pagi ini. Kami melihat, kami bisa merasakan betapa Tuhan begitu baik, telah memelihara kehidupan kami sepanjang minggu kemarin sampai dengan minggu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, seluruh jemaat-Mu kami boleh sama-sama beribadah secara online. Suami, istri, anak-anak telah berkumpul di rumah masing-masing. Bahkan kami juga di gereja ini telah berkumpul untuk siap memuji dan menyembah Engkau dan memurniakan Engkau. Bahkan juga kami rindu untuk mendengar lagi dan membaca kebenaran firman-Mu. Kami minta Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, supaya kami juga mendapat berkat dari ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menaikkan pujian syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi, badai hidup yang menerpa kita, kita tetap percaya bahwa ada harapan kita, yaitu janji Tuhan yang tidak pernah ingkar. Pada pagi hari ini mari kita naikkan pujian, bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu,
hanya satu janji harapanmu, yaitu janji Tuhan. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. pegang selalu janji Tuhan. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berlitani pujian, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-30. Mazmur pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca secara silih berganti. Bapak Ibu yang ada di rumah yang membacakan ayat yang genap atau ayat yang kedua, dan saya yang membacakan ayat yang pertama. Di bawah satu perikop, nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian dan pentahbisan bait suci dari Daud. Silakan. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Bersama-sama supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita terus memuji Tuhan. Bahkan juga kita akan menyampaikan setiap syafaat kita di hadapan Tuhan. Pertama-tama kita terus berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara kita, Kota Bengkulu, bahkan juga jemaat Tuhan yang beribadah di GKSIA Kota Bengkulu. Namun sebelumnya Bapak Ibu, mari kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita katakan apapun yang terjadi di dalam hidupmu, mari kita tidak pernah ragu bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita katakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menebus dan telah menyelamatkan kami.
Kami sungguh bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, lawatan, bahkan kasih setia Tuhan hingga sampai detik ini selalu menyertai kami. Dan kami mengucap syukur juga untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sebagai umat-Mu berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Sebab kami percaya bahwa bangsa dan negara kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan memulihkan terlebih saat ini dari virus corona yang sedang menyebar luas. Kami sungguh berdoa kiranya Engkau memberkati, supaya para penderita juga diberi kesembuhan oleh Tuhan. Para tim medis juga, bagian kesehatan yang menangani juga Tuhan beri kekuatan supaya mereka juga bisa menangani pasien yang ada. Dan pemerintah kami juga diberi kebijakan, bahkan juga Tuhan tolong supaya ada cara lain dalam mengatasi virus corona yang sedang menyebar saat ini. Bahkan terkhusus untuk Kota Bengkulu kami sungguh berdoa, kiranya juga Tuhan sembuhkan dan pulihkan dari virus corona, supaya tidak bertambah lagi jumlah penderita yang ada di Kota Bengkulu ini. Dan Tuhan pulihkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah bangsa dan negara dan Kota Bengkulu ini kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memulihkan dan memberkati, sehingga kami boleh bebas dari segala virus corona. Bahkan juga aktivitas kami kembali normal seperti biasanya. Kami juga berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati jemaat-Mu yang ada di GKSIA Kota Bengkulu. Kami tetap percaya dalam pekerjaan, bahkan juga dalam usaha, bahkan juga dalam profesi mereka Tuhan berkati. Sehingga dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka juga Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan. Mungkin mereka ada yang sakit saat ini, ada yang sedang bergumul, bahkan juga ada yang dalam masalah. Kami sungguh berdoa kiranya Tuhan membuka jalan. Sebab kami percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah ingkar dalam kehidupan kami. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Oleh sebab itu kami tetap berharap dan berseru kepadamu. Sebab di dalam Engkau ada jawaban doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bahkan juga kami terus menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini, GKSIA Kota Bengkulu. Berkati para pelayan, bahkan juga dalam rencana di minggu-minggu yang akan datang kami akan membuka ibadah. Biarlah Engkau memberkati dan menolong ya Tuhan. Bahkan kami boleh mengikuti setiap protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Dan Engkau juga terus menghindari dan Engkau menutup bungkus jemaat-Mu dari segala serangan virus corona. Sehingga tetap sehat dan mereka juga tetap beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan telah mendengar doa kami ini dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktu yang Tuhan kehendaki. Dimuliakanlah nama-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sembari kantong persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu.
ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ya, saat ini jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita, kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Dia dengan mengatakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Kau memulihkan hidupku. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Segenap hatiku menyembah dan memuji Engkau. Segenap hati, dengan segenap jiwa kita naikkan pujian ini di hadapan-Nya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia, kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Kau memulihkan hidup kami, Engkaulah harapan kami.
dan Engkaulah juru selamat kami. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, kita katakan bahwa Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sembari musik tetap mengalun, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita mengagungkan Dia, sebab Dia adalah Allah yang setia, Allah yang telah memulihkan dan telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Bahkan anugerahnya yang luar biasa, Ia memberikan keselamatan kepada kita. Kau Allah yang setia, Mari kita terus memuji Dia, Bapa mari kita yang terus mengagungkan mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamat. Bersama-sama kita katakan, dengan apakah ku balas segala kebaikan? Apakah ku balas Segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan telah nyatakan dan Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami juga bersyukur pada saat ini Tuhan juga masih memberikan kami banyak kesempatan untuk kami dapat melakukan banyak kegiatan, banyak aktivitas untuk dapat mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini ada kebenaran firman-Mu yang akan kami perdengarkan bersama. Kiranya melalui firman Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami terus memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang saat ini kami rasakan. Biarlah kekuatan dari firman-Mu memampukan kami untuk kami terus berpikir dan kami boleh menemukan jalan keluar dan hikmat daripada-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya mengajak untuk kita bersama-sama membuka Alkitab. Mari kita membuka Alkitab dari Mazmur pasal 137 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mazmur pasal 137 ayat 1 sampai 9, di tepi sungai-sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu mengingat Tuhan dalam tekanan hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, idealnya kita sebagai orang percaya harus selalu mengingat Tuhan apapun kondisi yang kita alami. Tetapi terkadang kondisi yang ideal ini tidak serta-merta bisa kita dapatkan. Kadang-kadang ada momen-momen tertentu di dalam kehidupan kita yang membuat kita dapat mengingat Tuhan. Nah, apakah itu momen kita bahagia ataupun pada saat kita momen sedang mengalami sebuah tekanan. Pada saat ini kita akan belajar bersama bagaimana seorang pemazmur tetap berkomitmen untuk mengingat Tuhan pada saat dia sedang merasakan sebuah tekanan hidup. Ayat 5 dan 6 di sana menunjukkan sebuah komitmen dari pemazmur. Pemazmur berkomitmen akan tetap mengingat Tuhan. Di situ ada dua kata yang kita bisa garis bawahi, di mana dikatakan oleh pemazmur bahwa jika aku melupakan engkau. Lalu ayat yang ke-6, jika aku tidak mengingat engkau. Dua kata ini menunjukkan sebuah komitmen dari pemazmur, ingin tetap mengingat Tuhan. Menjadi pertanyaan, bagaimana kondisi pemazmur ketika dia ingin mengingat Tuhan, ingin menunjukkan komitmen mengingat Tuhan? Kondisi pemazmur dalam teks firman Tuhan ini, yaitu dia sedang ada dalam tekanan. Menjadi pertanyaan, tekanan apa yang dialami oleh pemazmur? Kita akan melihat dalam teks firman Tuhan. Tekanan yang dirasakan oleh pemazmur ialah yang pertama, tekanan dari kerajaan Babel. Apa hubungannya kerajaan Babel dengan kehidupan pemazmur? Mazmur ini ditulis kurang lebih ketika umat Israel sudah keluar dari tanah perbudakan, dari tanah pembuangan di Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Pada waktu pemazmur keluar dari tanah pembuangan, dia merefleksikan kembali, mengingat kembali bagaimana tekanan-tekanan yang dialami oleh umat Israel selama mereka berada di Babel. Nah, kalau kita melihat dalam teks firman Tuhan, dalam sejarah kehidupan umat Israel,
kerajaan Babel adalah sebuah kerajaan yang pada tahun 612 sebelum Masehi mereka hadir dengan kekuatan yang luar biasa dan mereka berhasil menaklukkan, mengalahkan kerajaan Asyur. Sehingga pada waktu itu ekspansi militer kerajaan Babel begitu meluas. Pada tahun 605 kerajaan Babel berhasil menjatuhkan kekuasaan Mesir pada perang di Karkemis. Dampak dari kekalahan Mesir tersebut dan perang di Karkemis akhirnya di situ diteruskan kepada penyerang ekspansi oleh Babel kepada kerajaan Yehuda, dan itu terjadi pada tahun 605. Disinilah kita bisa melihat bagaimana tekanan yang dialami oleh umat Israel pada tahun 605. Pada waktu itu orang-orang yang berhikmat, orang-orang muda banyak yang ditawan di kerajaan Babel, dan inilah kisah dari rombongan Daniel dan kawan-kawan. Tidak sampai di sana. Pada tahun 597 tekanan ini kembali berlanjut. Tekanan yang dilakukan oleh kerajaan Babel ialah menawan kurang lebih 18.000 umat Israel. 18.000 orang ditawan di dalam kerajaan Babel. Pada waktu itulah kondisi ini merupakan kondisi yang sangat sulit di dalam kerajaan Israel. Ini adalah tekanan-tekanan yang sangat berat secara politis maupun secara teritorial. Tapi tidak cukup sampai di sana. Tekanan-tekanan dari kerajaan Babel terus terjadi dalam kehidupan kerajaan Israel pada waktu itu. Dan puncaknya pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Babel kembali menawan, dan sekali ini yang ditawan ialah semua para penguasa-penguasa di Israel. Para bangsawan dibawa ke kerajaan Babel. Tapi bukan hanya itu saja, bait suci pun mengalami penghancuran, mengalami pengerusakan oleh kerajaan Babel. Kondisi-kondisi demikian menciptakan suatu tekanan-tekanan yang sangat luar biasa dalam kehidupan umat Israel. Secara politis mereka tertekan, dan secara teritorial mereka juga tertekan. Mereka pun juga mengalami masa-masa pembuangan. Apa yang pernah terjadi dalam kehidupan sejarah nenek moyang mereka di Mesir, mereka pernah diperbudak, sekarang mereka harus mengalami kembali dan mereka harus dibuang ke Babel. Ini tekanan-tekanan yang sangat sulit dirasakan oleh umat Israel pada waktu itu. Dan kita bisa melihat di tengah tekanan-tekanan yang sedang mereka rasakan, ternyata dari pihak kerajaan Babel, para orang-orang yang menawan mereka bukan saja memberikan tekanan-tekanan secara mental kepada mereka, tetapi secara spiritual itu pun terjadi. Kita bisa melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di sana memperlihatkan bagaimana para penawan meminta umat Israel yang sedang ada dalam tekanan supaya mereka menyanyikan pujian-pujian yang biasa mereka nyanyikan di Yerusalem. Kondisi ini menimbulkan satu dilematis dalam kehidupan umat Israel yang sedang ada di Babel pada waktu itu. Mengapa? Karena pujian-pujian yang seharusnya yang seidealnya itu disampaikan, dinyanyikan di Yerusalem, di bait suci, dan itu sifatnya yaitu kudus, tapi mereka diminta untuk menyanyikan pujian-pujian tersebut di Babel. Tidak pada tempatnya, tidak pada porsinya. Sehingga hal demikian membuat umat Israel akhirnya para pemazmur mengatakan, lebih baik kami menggantungkan kecapi kami di pohon gandarusa daripada kami harus menyanyikan pujian-pujian yang harusnya pujian ini dinyanyikan di Yerusalem. Kami tidak mau menyanyikan pujian ini di Babel. Dan mereka pun juga berkata, daripada kami menyanyikan pujian-pujian ini di Babel dan sehingga kami mencemari kekudusan nama Tuhan, maka mereka pun juga berkata, biarlah karunia kami memainkan musik diambil oleh Tuhan. Bahkan biarkanlah Tuhan membuat langit-langit lidah kami melekat. Sehingga kalau kita bayangkan, kalau lidah kita melekat pada langit-langit kita, apa yang terjadi? Kita sulit untuk berbicara. Maka pemazmur mengatakan, tekanan yang begitu berat ini, akhirnya mereka sikapi, kami tidak akan mencemari kekudusan nama Tuhan. Kami tidak akan menyanyikan puji-pujian di Babel. Biarlah karunia bermain kecapi kami diambil oleh Tuhan. Dan biarlah mulut kami pun juga terdiam, tidak bisa berbicara daripada kami mencemari kekudusan nama Tuhan. Ini tekanan yang terjadi dari kerajaan Babel. Tapi bukan hanya itu saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kalau kita membaca Alkitab ini, tekanan yang kedua yang dialami oleh umat Israel ialah tekanan dari saudara mereka sendiri. Kita bisa melihat di ayat yang ke-7
Di sana dikatakan, ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom. Siapa Bani Edom? Kalau kita telusuri sejarah, Bani Edom ini adalah keturunan dari Esau. Kalau kita melihat Esau mempunyai saudara kembar yaitu Yakub. Yakub dan Esau. Nah, anak dari Ishak ini, di mana Yakub akhirnya keturunannya menjadi bangsa Israel. Dan Esau keturunannya menjadi bangsa Edom. Mereka bersaudara. Memang pernah terjadi konflik dalam kehidupan mereka, tapi mereka pernah berdamai. Tapi yang menjadi masalah ialah bagaimana keturunan-keturunan dari Esau yaitu bangsa Edom ketika melihat saudara-saudara mereka Israel, secara khusus orang-orang di Israel Selatan mengalami pembuangan oleh kerajaan Babel. Mereka melihat, bukannya mereka prihatin, mereka melihat, bukannya mereka sedih, mereka melihat pembuangan tersebut, mereka melihat tekanan-tekanan tersebut, tapi justru mereka malah melakukan intimidasi. Mereka justru bukannya memotivasi, menguatkan, tapi mereka malah menjatuhkan. Sehingga kita bisa melihat di ayat yang ke-7 dikatakan oleh orang-orang Edom kepada Israel pada waktu itu. Runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Saudara, yaitu bangsa Edom, justru malah mengatakan kepada saudara mereka yaitu bangsa Israel. Supaya Babel justru malah makin meruntuhkan sampai ke dasarnya. Nah, inilah tekanan-tekanan yang terjadi. Kerajaan Babel yang tidak mengenal Tuhan memberikan tekanan kepada umat Israel. Tapi saudara mereka, bangsa Edom, memberikan tekanan juga. Mereka tidak memotivasi. Dalam kehidupan kita mungkin kita pernah mengalami hal-hal demikian. Tak kala mungkin kita sedang mengalami sebuah problematika. Kita mengalami sebuah tekanan-tekanan. Kita mengalami impitan. Justru malah saudara-saudara kita malah tidak memotivasi, kita tidak mendapatkan dukungan, justru kita malah mendapatkan caci maki, bahkan kita pun juga semakin ditindas dan diintimidasi. Kondisi-kondisi demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudari adalah hal yang sulit, tapi menjadi pertanyaan, bisakah kita mengingat Tuhan dalam tekanan hidup yang demikian? Bisakah kita mengingat Tuhan di dalam kondisi sulit yang demikian? Seperti apa yang dirasakan oleh pemazmur. Tekanan-tekanan yang tidak mudah dialami pada saat ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini, kita belajar bersama bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia tidak akan lepas dari yang namanya tekanan-tekanan. Sebagai manusia kita tidak akan lepas dari yang namanya himpitan-himpitan kehidupan. Tidak serta-merta dalam kehidupan kita sebagai manusia berjalan dengan mulus. Usaha kita kadang-kadang bisa mengalami kegagalan. Bahkan mungkin kegagalan tersebut oleh karena persaingan dari pihak lain. Membuat kita mengalami tekanan hidup. Tak kalah kita mungkin sedang mengalami impitan. Kita mungkin sedang mengalami rasa sakit. Oleh karena orang-orang yang membuat kita tertekan secara batin. Saudara-saudara kita meninggalkan kita. Saudara-saudara kita tidak mendukung kita. Ini hal yang sulit yang dirasakan oleh pemazmur. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini, kita belajar bersama bagaimana pemazmur tetap berkomitmen mengingat Tuhan dalam tekanan hidupnya. Tidak melupakan Tuhan di saat tekanan itu menghimpit batinnya. Tetap mengingat Tuhan tak kala mungkin pikiran kita yang terbatas untuk menganalisa, untuk mencari jalan keluar, untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan terbatas. Maka dengan demikian kita juga belajar bersama. Mengingat Tuhan dalam tekanan bukanlah perkara yang mudah juga Bapak Ibu. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita belajar sama seperti Ayub. Ayub juga pernah mengalami tekanan hidup. Tekanan hidupnya begitu kompleks. Tekanan hidupnya meliputi segala aspek kehidupannya. Tetapi di tengah tekanan hidup, baik secara sosial, kesehatan, maupun secara harta, secara keluarga, tekanan itu hadir dalam kehidupannya. Tetapi Ayub tetap mengingat Tuhan dalam tekanan tersebut. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak mengutuki Tuhan. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita renungkan. Tuhan Yesus pun juga menerapkan teladan demikian. Tak kalah Tuhan Yesus juga mengalami secara manusia, mengalami tekanan hidup yang membuat dia harus merasakan sebuah tekanan yang begitu sulit, yaitu ketika akan menghadapi salib.
dia tetap menjalani, dia tetap menghadapi tekanan tersebut. Di dalam kehidupan kita pada saat ini Bapak Ibu, pengalaman pribadi lepas pribadi kita berbeda-beda. Saya dan Bapak Ibu memiliki pengalaman yang berbeda, bahkan mungkin memiliki tekanan hidup yang berbeda pada saat ini. Apakah yang menjadi tekanan hidup Bapak Ibu pada saat ini? Sama seperti umat Israel, menghadapi tekanan dari banyak sisi. Mereka sampai-sampai karena tekanan tersebut tidak mempunyai hak untuk tinggal di daerah mereka. Pernahkah kita juga mengalami tekanan hidup yang demikian? Tekanan tersebut membuat kita apa yang harusnya menjadi hak kita, dan akhirnya itu tidak kita bisa miliki, tidak bisa kita nikmati. Kondisi demikian adalah kondisi yang sulit Bapak Ibu. Oleh karena itu, firman Tuhan kembali mengingatkan kita, sekalipun ada tekanan, mari tetap terus mengingat Tuhan. Kondisi bangsa kita, bahkan dunia pada saat ini, sedang juga mengalami sebuah tekanan. Tekanan tersebut hadir oleh karena wabah pandemi COVID-19. Karena wabah pandemi COVID-19 memberikan tekanan-tekanan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara ekonomi, baik dalam dunia pendidikan, bahkan dalam keadaan-keadaan yang lainnya sosial, mengalami tekanan-tekanan yang sulit. Tapi pertanyaannya, masihkah kita mengingat Tuhan dalam tekanan-tekanan yang demikian? Di dalam iman percaya kita sebagai pengikut Kristus, tak kalah mungkin dalam kehidupan kita ada sahabat-sahabat kita, ada saudara-saudara kita yang mungkin memberikan tekanan batin kepada kita. Bisakah kita mengampuninya pada saat ini? Tak kalah di dalam kehidupan persekutuan kita ada istilah namanya saudara seiman. Mengapa dibilang saudara seiman? Saudara seiman itu berbicara kita menjadi saudara bukan karena ada hubungan darah. Kita menjadi saudara karena kita satu iman. Sama-sama percaya kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Tapi pertanyaannya, di tengah hubungan yang namanya saudara seiman, adakah tekanan-tekanan yang terjadi? Oleh karena itu mari tetap mengingat Tuhan. Tak kalah terjadi tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Seberapa kuatkah kita sebagai manusia menghadapi tekanan-tekanan hidup? Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini kita diingatkan. Firman Tuhan ini memperlihatkan bagaimana pemazmur menghadapi tekanan yang begitu berat, tetapi akhirnya mampu melewati tekanan tersebut. Kalau kita melihat ekspresi ayat ke-8 dan ke-9 menunjukkan secara manusia, bagaimana pemazmur secara emosional pun juga menghadapi situasi emosional yang tidak stabil juga. Dan akhirnya dia mengharapkan Babel akhirnya mendapat penghukuman. Itu diharapkan pemazmur dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tak kalah ketika kita menghadapi tekanan-tekanan, pasti kita menginginkan, pasti kita mencari siapa yang bisa kita persalahkan atas tekanan-tekanan kehidupan kita. Tak kalah mungkin kita tidak serta-merta mempersalahkan Tuhan, tapi kita pasti mencoba mencari celah. Siapa yang bisa menjadi pelampiasan emosional kita? Siapa yang bisa menjadi pelampiasan amarah kita atas tekanan-tekanan kehidupan yang kita alami? Oleh karena itu jangan heran dalam kehidupan kekristenan pada saat ini, dalam kehidupan kita secara spiritualitas, dalam keluarga kita, tak kalah kita menghadapi masalah-masalah, tekanan-tekanan hidup, entahkah dari pekerjaan, entahkah dari sosialisasi dalam persahabatan kita, entahkah dari keluarga kita. Seringkali kita membutuhkan tempat untuk meluapkan emosi atas tekanan-tekanan hidup kita. Sehingga jangan heran mengapa banyak keluarga-keluarga bisa konflik. Karena kadang-kadang kita gagal memanage tekanan-tekanan kehidupan kita. Kita gagal memanajemen emosi kita terhadap tekanan-tekanan hidup. Sehingga konflik terjadi. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini, apapun tekanan kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari di dalam tekanan ingatlah Tuhan. Saya berkhotbah mengenai mengingat Tuhan dalam tekanan hidup bukan berarti bahwa di dalam kelegaan, di dalam kenyamanan orang bisa serta-merta mengingat Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Kalau kita mencatat sejarah bangsa Israel dan mempelajari sejarah bangsa Israel dalam kitab Mazmur ini, sebelum mereka dibuang ke Babel, mereka sempat merasakan sebuah kelegaan, mereka sempat merasakan sebuah kebebasan, di mana pada waktu itu ada kerajaan Asyur yang ingin menyerang Yehuda. Tetapi apa yang terjadi?
Tuhan mengirimkan malaikat sehingga pada waktu itu Raja Asyur yang dipimpin oleh Sanherib dan pasukan-pasukannya, dan akhirnya mereka dihajar oleh malaikat Tuhan dan mereka kembali ke kerajaan mereka dan Yehuda bebas. Di dalam kebebasan, di dalam kelegaan, di dalam kemenangan yang dirasakan umat Israel pada waktu itu, justru mereka malah tetap melupakan Tuhan. Mereka gagal mengingat Tuhan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Dalam kehidupan kita, manakah yang menjadi poin perlu kita koreksi dalam kehidupan kita? Apakah tekanan hidup yang membuat kita gagal mengingat Tuhan? Atau juga kelegaan hidup yang membuat kita gagal mengingat Tuhan? Di antara keduanya, mari kita koreksi diri kita. Seringkali kenyamanan membuat kita melupakan Tuhan. Keberhasilan membuat kita melupakan Tuhan. Ketika kita susah, kita mungkin bisa mengingat Tuhan. Tapi juga ada ketika susah, gagal mengingat Tuhan. Tapi ketika sudah berhasil, bisa bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang ada kondisi-kondisi demikian terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi apapun kondisi kita pada saat ini, tetap mengingat Tuhan. Secara khusus dalam khotbah hari ini, tetaplah mengingat Tuhan di dalam tekanan hidup yang kita rasakan pada saat ini. Sebentar lagi pada tanggal 5 Juli, Gereja GKSIA Kota Bengkulu akan membuka ibadah. Kita akan hadir bersama-sama dengan ibadah. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari perlu diperhatikan. Di dalam ibadah yang akan dilaksanakan ada banyak aturan-aturan, pedoman-pedoman, panduan-panduan yang perlu kita juga taati. Mari, jangan jadikan panduan, pedoman yang akan ditetapkan, dibuat oleh pemerintah maupun juga PGI maupun juga majelis yang merumuskan panduan dan pedoman tersebut, kita anggap sebagai sebuah tekanan sehingga membuat kita memiliki sebuah rasa malas untuk beribadah. Tidak, tapi itu dibuat bukan untuk menekan, tapi dibuat untuk kebersamaan kita, untuk kenyamanan. Oleh karena itu, mari panduan yang ada coba kita ikuti. Panduan tersebut bertujuan bukan untuk menekan, tapi bertujuan untuk menciptakan sebuah suasana disiplin di dalam kehidupan kita. Disiplin menjaga kesehatan, disiplin menjaga keamanan sesama kita. Nah, oleh karena itu, hal apa di dalam kehidupan pada saat ini yang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari nilai sebagai sebuah tekanan? Sekalipun itu sebagai sebuah tekanan, tekanan itu bisa membuat pikiran kita terganggu. Tekanan itu bisa membuat hati kita terganggu. Tetapi ingat, tetap mengingat Tuhan di dalam tekanan. Para murid-murid Yesus Kristus, kecuali Yudas Iskariot, mereka tetap mengingat Tuhan di dalam tekanan hidup mereka. Rasul Paulus, meskipun harus dihukum pancung oleh Kaisar Nero, karena perintah Kaisar Nero, dia tetap mengingat Tuhan sampai akhir hidupnya. Matius harus mati di Ethiopia dengan dipenggal kepalanya juga, tetap mengingat Tuhan di akhir hidupnya. Lalu Thomas mati menghadapi tekanan ditombak, tapi dia tetap mengingat Tuhan di akhir hidupnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita pada saat ini? Sebesar apakah tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita dalam beriman kepada Yesus pada saat ini? Oleh karena itu, mari tetap mengingat Tuhan di dalam tekanan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau mengingatkan kami, tak kalah dalam kehidupan kami, kelegaan tidak serta-merta menjadi bagian kami. Tapi justru kadang-kadang ada tekanan yang hadir dalam kehidupan kami. Baik itu dalam bentuk sakit penyakit, baik itu dalam tekanan kami kehilangan hak yang harusnya bisa kami gunakan, kami tidak mampu menggunakan. Terkadang kami juga mengalami tekanan mental, saudara-saudara kami mendiskriminasi kami, semakin menekan hidup kami di dalam keterpurukan. Namun Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan pada saat ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk tetap mengingat Engkau Tuhan di dalam tekanan-tekanan hidup, untuk menjaga integritas spiritualitas kami. Di tengah sakitnya hati kami menghadapi dunia yang mengancam hidup kami, sakitnya hati kami di tengah menghadapi orang-orang yang mungkin mengucilkan kami, di tengah hati kami yang berat untuk menerima kenyataan orang-orang menolak kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman ini menguatkan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar kita dapat merenungkan dan dapat melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita, yaitu persembahan diakonia. Tapi sebelumnya mari kita mengingat firman Tuhan dari Mazmur pasal 96 ayat 8 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan kita pada pagi hari ini. Sembari kantong persembahan dijalankan, kita naikkan pujian, bawa persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, bawa persembahanmu. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk terus beribadah di hadapan-Mu. Bahkan juga kami sudah mengumpulkan persembahan kami, baik persembahan syukur maupun juga persembahan untuk diakonia. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah mengumpulkan, bahkan yang masih belum bisa mengumpulkan. Biarlah persembahan ini juga ya Bapa bisa dikelola dan digunakan untuk kemuliaan-Mu, bahkan juga untuk pekerjaan Tuhan dalam gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami terus berdoa untuk pekerjaan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, dan biarlah juga untuk minggu-minggu yang akan datang kami terus memiliki kesadaran untuk memberi yang terbaik untuk kemuliaan-Mu saja. Terpuji nama-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan warta jemaat. Ya, pertama yang perlu kita ingat bahwa tanggal 5 Juli, jemaat Tuhan tanggal 5 Juli 2020, kita untuk pertama kali membuka ibadah tetapi dengan konsep new normal. Dan dalam ibadah nanti akan dibagi dua. Nah, untuk lebih detailnya jemaat Tuhan yang terkasih, kita bisa melihat di grup WA masing-masing. Nanti gembala jemaat akan membagikannya dan kita akan melihat siapa aja PPJ yang datang di ibadah pertama dan juga ibadah kedua. Ya, jadi itu yang menjadi pengumuman atau warta pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita juga mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita tetap percaya bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan dalam minggu yang akan datang, minggu yang akan kita lalui. Dengan pertolongan, dengan kekuatan daripada Tuhan, seluruh pergumulan kita, seluruh tantangan dan rintangan yang kita alami akan kita bisa lewati oleh karena Tuhan. Mari dengan syukur dan dengan
segenap hati kita naikkan pujian. Saya mengajak kita untuk berdiri. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 383. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwa. Bait yang kedua, buka sumber air hidup. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu baru tabur. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Made, demikian juga dengan pelayanan, bahkan juga dengan keluarga. Kami percaya Tuhan akan memakai beliau sekeluarga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan firman yang ditabur boleh menguatkan kami semua, agar kami terus tetap bertahan di masa COVID-19, agar iman kami, pengharapan kami hanya kepada Engkau Yesus Kristus. Karena kami sadar bahwa dunia tidak bisa menjanjikan keramahan, dunia tidak bisa menjanjikan kekekalan, bahkan tidak bisa menjanjikan damai sejahtera. Tetapi Engkau yang menjanjikan damai sejahtera adalah setia dan adil, dan selalu akan melingkupi seluruh umat-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami doakan Bapak Suryan Asri, Bapak Petrus Doko, Saudara Albert Nego H. Marpaung, Saudara Paulus J. Pasaribu, Ibu Marta Junita Wati. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Amrin Johan, Bapak Penatua Dahardin, Adik Tias, demikian juga dengan Saudara Rafael M. Simanungkalit, untuk Krista Arima Sabatani, untuk anak Raditya Abram Siregar, demikian juga Saudari Purnama Simaremare, demikian juga dengan Adik Vela Sinabang. Demikian juga dengan beberapa jemaat-Mu yang memang berulang tahun tapi mereka tidak tercatat dalam warta jemaat. Kami berdoa supaya seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan berkati dengan panjang umur, dengan kesehatan, dengan limpah rahmat-Mu, sehingga akhirnya mereka mendapatkan pertolongan Tuhan, dan mereka boleh menikmati umur yang panjang oleh karena Tuhan selalu beserta dengan mereka. Bapa di surga, kami juga tak lupa berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu, khususnya untuk rencana 5 Juli tahun 2020, bulan depan, awal bulan kami akan kembali memasuki ibadah di gedung gereja Jalan Sadang. Tuhan, tolonglah supaya seluruh umat-Mu siap untuk memasuki rumah ibadah, sekalipun kami harus melakukannya dengan konsep new normal, dengan protokol kesehatan. Tapi Tuhanlah yang memberikan semangat bagi jemaat untuk hadir, sekalipun kami harus membagi ibadah ini dengan 2 fase ibadah. Tapi Tuhanlah yang menolong agar semua persiapan di gereja ini boleh mampu untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah pertama kali setelah 3 bulan kami tidak beribadah di gereja. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya Engkau juga sendiri yang akan menyertai dan menolong seluruh kehidupan jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, menyertai kehidupan pekerjaan jemaat-Mu, jaga lindungi mereka dalam setiap pekerjaan supaya mereka tidak terpapar virus corona, apapun pekerjaan mereka, secara khusus juga untuk aparat TNI Polri, bahkan juga jemaat-jemaat-Mu yang bekerja di dinas kesehatan, poliklinik, demikian juga di puskesmas-puskesmas. Tuhan, biarlah Engkau sendiri dengan kuasa-Mu membalut, membungkus mereka dengan darah-Mu sehingga mereka tidak terpapar virus corona. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh jemaat-Mu yang kena dampak akibat virus corona, di mana ekonomi mereka sekarang ini menurun, pendapatan mereka menurun, gaji mereka menurun, keuntungan mereka juga menurun. Tolonglah Bapa,
kasihani jemaat-Mu, buka jalan, nyatakanlah kuasa-Mu, sehingga mereka terus dicukupkan kehidupan mereka, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan, sehingga jemaat-Mu tetap mendapatkan kecukupan dari Tuhan. Kami juga berdoa di tengah-tengah pandemi virus COVID-19, biarlah iman jemaat-Mu tetap kuat dan berharap kepada Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur tadi. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu, khususnya untuk jemaat-Mu yang memiliki anak-anak yang sampai hari ini tetap studi lewat online, lewat live streaming. Kami doakan supaya Tuhan tolong, baik mereka yang duduk di bangku TK, SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi. Berikan mereka semangat dalam belajar, berikan mereka kepintaran, akal budi, hikmat, daya ingat yang tajam, sehingga sekalipun mereka belajar secara virtual, tapi Tuhanlah yang memberikan mereka berkat, sehingga anak-anak kami tetap berprestasi di sekolah masing-masing. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk anak-anak kami yang sudah boleh lulus dari SD ke SMP, SMP, SMU ke perguruan tinggi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa anak-anak kami ada beberapa di antara mereka yang sudah lulus dan masuk ke jenjang lebih tinggi lagi. Tuhan juga memberkati persiapan memasuki sekolah yang baru. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu, khususnya untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami tetap doakan supaya tangan Tuhan bekerja, menyatakan kuasa yang begitu hebat dan luar biasa, sehingga jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit bawaan disembuhkan, disegarkan oleh kuasa darah Yesus. Mereka saat ini sedang menonton acara TV ini, mereka sedang menonton dan menghadiri ibadah di rumah mereka masing-masing. Namun di antara jemaat-Mu, mereka ada yang tidak sehat, ada yang kurang sehat, bahkan ada yang sakitnya begitu parah. Kami minta Tuhan lawat pagi ini, datangi mereka pagi ini, jamah tubuh mereka pagi ini Tuhan, di dalam kuasa darah Yesus. Tuhan segarkan tubuh mereka dan bangkitkan semangat iman mereka dan yakinkan mereka bahwa Yesus selalu berserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk seluruh jemaat-Mu yang sepanjang 1 minggu ini, bahkan sepanjang bulan ini telah memberikan persembahan perpuluhan, telah memberikan persembahan janji iman misi, janji iman pembangunan, persembahan diakonia, persembahan ucapan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya. Biarlah seluruh persembahan-persembahan yang dikorbankan oleh jemaat-Mu kepada gereja ini berlipat kali ganda Tuhan akan kembalikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami. Doa Bapa kami. Ya Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami pada sesama. Jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat, apa yang kau sudah dengar dari firman Tuhan, ingat dan lakukan itu dalam hidupmu, dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.